Di tengah kehidupan modern yang serba rasional, kisah mengenai teman gaib tetap menjadi bagian penting dalam tradisi mistik Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Dalam pandangan spiritualis, kehadiran makhluk gaib tidak selalu diartikan sebagai ancaman, melainkan bisa menjadi sahabat tak kasat mata yang menemani, menjaga, bahkan membantu seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Istilah teman gaib di sini bukan merujuk pada kerakusan atau gangguan jin, melainkan sosok metafisik yang terhubung secara spiritual, kadang melalui garis leluhur, proses laku batin, atau bahkan sejak lahir. Di sini kami membahas tanda-tanda atau pertanda seseorang memiliki teman gaib, jenis-jenis teman gaib menurut kepercayaan lokal, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan fisik dan batin seseorang. Teman gaib adalah makhluk dari dimensi non-fisik yang memiliki ikatan batin atau energi dengan seseorang. Mereka bisa berasal dari berbagai jenis, antaranya sukma leluhur, makhluk astral penjaga atau kodam, jin muslim atau makhluk halus netral, penjaga pusaka atau lokasi keramat, dan makhluk alam seperti peri, siluman, atau hewan gaib. Ikatan ini bisa terjadi karena warisan spiritual keluarga, proses tapa atau tirakat, atau karena seseorang terlahir dengan luka batin atau weton khusus. Tanda umum seseorang mempunyai teman gaib diantaranya yang pertama, sering merasa tidak sendirian walau sedang sendiri. Orang yang memiliki teman gaib kerap merasa ditemani walau secara fisik sendirian. Perasaan ini tidak menakutkan, justru sering terasa menenangkan. Mereka merasa ada yang menjaga ketika sendiri di kamar, di hutan, atau di tempat sunyi. Yang kedua, punya naluri dan intuisi tajam. Seringkali mereka tahu sesuatu akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi. Misalnya, tiba-tiba merasa gelisah, lalu ternyata ada musibah yang nyaris menimpa. Naluri semacam ini biasanya adalah bentuk peringatan dari teman gaib yang melindungi. Yang ketiga, bermimpi didatangi sosok yang sama berulang kali. Salah satu tanda kuat adalah sering bermimpi bertemu dengan sosok misterius yang sama berulang kali. Sosok itu bisa berupa lelaki berjubah, wanita berkerudung, sosok tua berjenggot, atau bahkan binatang besar seperti harimau putih, ular naga, dan lain sebagainya. Sosok-sosok tersebut biasanya merupakan bentuk manifestasi dari teman gaib yang menjalin koneksi batin melalui mimpi. Yang keempat, merasakan getaran halus atau sentuhan ringan. Kadang terasa ada yang menyentuh pundak, meniup telinga, atau mengelus kepala saat sedang melamun, meditasi, atau hendak tidur. Getaran ini tidak menyeramkan, melainkan lembut dan menenangkan. Yang kelima, sering terselamatkan dari bahaya secara ajaib. Banyak orang yang memiliki teman gaib mengalami kejadian nyaris celaka, tetapi terselamatkan secara tidak masuk akal. Misalnya, tiba-tiba ada firasat untuk berhenti sejenak saat mengemudi, lalu beberapa detik kemudian terjadi kecelakaan di depan. Mereka percaya ini adalah bentuk perlindungan dari teman gaib. Yang keenam, hewan peliharaan atau bayi sering menatap kosong di sudut ruangan. Hewan seperti kucing, anjing, bahkan bayi memiliki kepekaan terhadap dunia gaib. Jika mereka sering menatap ke sudut tertentu dengan ekspresi tenang atau hormat, bisa jadi mereka sedang melihat sosok teman gaib yang biasa mendampingi. Yang ketujuh, perubahan aura dan kehadiran yang berbeda. Orang
Orang yang punya teman gaib biasanya memiliki aura kuat dan sulit dijelaskan. Mereka bisa menenangkan suasana hanya dengan hadir atau sebaliknya, membuat orang merinding tanpa sebab. Aura ini biasanya bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena ada entitas gaib yang menyertainya. Jenis-jenis teman gaib menurut tradisi Jawa diantaranya yang pertama, kodam leluhur. Seringkali seseorang dijaga oleh leluhur yang sudah lama wafat, terutama jika orang tersebut menjalankan laku hidup yang sejalan dengan tradisi keluarga. Kodam ini akan menampakkan diri dalam mimpi atau saat meditasi. Yang kedua, sosok penunggu pusaka. Jika seseorang mewarisi pusaka seperti keris, tombak, atau batu bertuah, maka biasanya pusaka tersebut memiliki penunggu. Selama si pemilik menjaga adab terhadap pusaka itu, maka penunggunya akan menjadi teman gaib yang setia dan penjaga spiritual. Yang ketiga, sosok dari alam siluman atau hewan gaib. Dalam beberapa kasus, teman gaib mengambil bentuk siluman seperti macan, ular naga, atau burung. Makhluk-makhluk ini biasanya datang melalui proses tirakat panjang atau karena hubungan karma masa lalu. Yang keempat, jin muslim atau makhluk netral. Ada juga teman gaib dari golongan jin baik yang memilih membantu manusia tertentu. Mereka biasanya akan menguji terlebih dahulu dan hanya menetap jika sang manusia punya kemurnian hati atau tugas tertentu dalam kehidupan spiritual. Bagaimana teman gaib mempengaruhi kehidupan seseorang? Yang pertama, meningkatkan kepekaan spiritual. Orang yang punya teman gaib biasanya lebih peka terhadap energi, tempat angker, aura seseorang, bahkan kadang bisa mendengar bisikan hati orang lain. Mereka juga mudah tertarik pada hal mistik, sejarah leluhur, ataupun ilmu spiritual. Yang kedua, penjagaan dalam dunia fisik. Banyak orang yang selamat dari bahaya, sembuh dari sakit aneh, atau mendapatkan kemudahan dalam hidup karena energi gaib yang membantu dari belakang layar. Yang ketiga, beban energi yang tidak terlihat. Namun, tidak selalu semua hubungan dengan teman gaib berjalan ringan. Kadang ada beban energi yang membuat orang tersebut cepat lelah, susah tidur, atau mengalami mimpi berat terus-menerus. Hal ini bisa diatasi dengan laku spiritual dan menjaga keseimbangan hidup. Yang keempat, meningkatkan tuah atau karisma. Seringkali orang yang punya teman gaib memiliki karisma yang luar biasa. Kata-katanya didengar, keberuntungannya tinggi, dan rezekinya terasa mengalir tanpa banyak usaha. Ini karena energi metafisik yang menguatkan niat dan langkahnya. Cara mengetahui dan berkomunikasi dengan teman gaib, diantaranya yang pertama, melalui mimpi berulang. Jika sosok tertentu hadir berulang kali dalam mimpi, itu tanda awal. Catat mimpi tersebut, diingat bentuknya, pesannya, dan suasananya. Yang kedua, meditasi atau semedi di tempat sunyi. Dengan menenangkan pikiran dan menyelaraskan nafas, kita bisa membuka ruang batin. Kadang, teman gaib akan hadir dalam bentuk cahaya, suara, atau getaran di dalam hati. Yang ketiga, laku tapa atau tirakat. Beberapa orang yang ingin mengenal teman gaibnya akan menjalani tirakat seperti puasa mutih, ngebleng, atau tapa berata di tempat khusus. Ini bukan untuk memanggil makhluk, tapi untuk membuka kepekaan dan merendahkan ego diri. Yang keempat, melalui orang peka atau spiritualis.
Jika seseorang sulit mengenali diri sendiri, kadang teman gaibnya akan menitip pesan lewat orang lain yang peka, seperti dukun beraliran putih, guru spiritual, atau anak indigo. Ciri-ciri orang yang terpilih memiliki teman gaib sejak lahir diantaranya lahir di hari dan pasaran tertentu, atau weton kuat seperti Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Sering sakit-sakitan waktu kecil, tetapi selamat dari penyakit berat. Lalu, sering melamun dan berbicara sendiri saat kecil, tidak takut gelap atau tempat angker, sering merasa punya teman imajiner yang setia, dan punya garis keturunan dari orang spiritual, entah itu kiai, empu, abdi dalam, dan lain sebagainya. Meski terlihat membantu, teman gaib tetaplah makhluk dari dimensi lain. Jika seseorang mulai bersikap sombong, menyalahgunakan kekuatan, atau berhenti menjalani laku batin, maka energi itu bisa berbalik. Bisa terjadi gangguan tidur berat, sakit tidak wajar, merasa diikuti, atau hilangnya rezeki atau pengaruh sosial. Oleh karena itu, penting menjaga keselarasan dan tidak menyekutukan Tuhan. Teman gaib hanyalah perantara energi, bukan untuk disembah. Memiliki teman gaib bukan hal aneh, apalagi dalam budaya Nusantara yang kaya akan warisan spiritual. Namun, hubungan ini bukan untuk gagah-gagahan atau disalahgunakan. Justru, ia adalah tanggung jawab besar, menjaga adab batin, laku hidup, dan kesadaran bahwa segala sesuatu tetap harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jika kita punya teman gaib, jadikanlah itu sebagai pengingat untuk hidup lebih bersih, lebih rendah hati, dan lebih peka terhadap sesama. Karena bisa jadi tugas kita belum selesai, dan sahabat gaib itu hanyalah salah satu penuntun agar kita tidak tersesat di tengah jalan kehidupan.